Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani semua. Pada video kali ini kita akan membahas 4 alasan pentingnya menabung kompos untuk petani organik untuk skala rumahan atau mungkin untuk skala yang lebih luas. Untuk teman-teman, kenapa kita harus buat bank kompos dan apa manfaatnya? Silakan teman-teman simak video kali ini. Ini adalah salah satu proses pembuatan kompos alias tabungan kompos ke depan untuk tanaman. Dan ini adalah proses pembuatan kompos dari sisa-sisa batang pohon pisang yang kita ambil sebagian untuk pembuatan pupuk ZPT daun sebelumnya. Untuk prosesnya, cukup dengan potong kecil-kecil batang pisangnya dan campurkan tanah untuk pengurainya. Kemudian campurkan juga kuhe kambing yang sudah difermentasi atau belum difermentasi juga bisa. Kita aduk sampai rata. Sedangkan untuk perbandingannya bisa 1:1:1. Sisa batang pisang 1, tanahnya 1, kemudian kuhe kambingnya 1. Atau perbandingannya bisa 2:1:1 atau terserah. Yang penting bisa dicampurkan untuk pembuatan komposnya. Kemudian selanjutnya aduk hingga rata, kemudian simpan. Untuk pembuatannya cukup simpel dan mudah. Nah, sementara kita potong-potong terlebih dahulu untuk sisa batang pohon pisangnya seperti ini. Oke, dan jangan lupa kita harus rajin-rajin perbanyak nabung kompos. Dan berikut ini beberapa alasan dan harapan bagaimana pentingnya membuat bank kompos. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas tanah. Kompos sendiri dapat meningkatkan dan sangat membantu kesuburan tanah dengan menambahkan nutrisi dan mikroba yang baik. Kemudian kompos juga dapat membantu meningkatkan struktur tanah dengan menambahkan bahan organik yang dapat memperbaiki drainase dan aerase tanah. Nah, ini sudah hampir selesai untuk pemotongan batang pisangnya, dan kemudian manfaat berikutnya yaitu mengurangi sampah organik. Dengan membuat bank kompos, Anda dapat mengurangi jumlah sampah organik yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Pengelolaan sampah organik ini tidak bisa dianggap remeh karena sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar kita. Kemudian bisa mengurangi bau tidak sedap yang dihasilkan oleh sampah organik itu sendiri, dan juga dapat mencegah dan mengurangi habitat binatang yang berhubungan dengan sampah seperti lalat, nyamuk, dan lain-lain. Nah, selesai pemotongan kita tuangkan untuk tanahnya, dan untuk perbandingan pemberian tanahnya bisa lebih banyak dari bahan-bahan kompos lainnya. Kemudian kita aduk atau ratakan dengan potongan batang pisangnya hingga rata, dan di sini untuk perbandingannya kita lebih fokus dan lebih banyak untuk pemberian tanahnya. Kemudian kita bisa tambahkan lagi untuk tanahnya. Maka setelah kira-kira cukup, aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, untuk prosesnya kali ini kita buat pupuk komposnya dengan bahan-bahan yang sekiranya bisa kita jadikan kompos seperti ini. Dan kemudian kita tambahkan lagi ada bekas kulit pisang, kita masukkan saja buat tambahan. Lalu taburkan kuhe kambing yang sudah difermentasi kira-kira 1 gayung. Lalu aduk lagi sampai semuanya tercampur. Jika sudah tercampur semuanya, kita bisa langsung masukkan ke wadah atau tempat penyimpanan. Di sini kita pakai plastik buat bungkusnya. Nah, dengan menggunakan kompos sebagai pupuk, harapan dan target kita yaitu dapat membantu meningkatkan hasil panen tanaman. Dengan kompos juga dapat membantu meningkatkan kualitas tanaman dengan menambahkan nutrisi dan mikroba yang baik. Kemudian, kompos dapat menghemat biaya. Dengan membuat bank kompos, Anda dapat menghemat biaya pupuk yang biasanya dibeli di toko atau biasanya pemakaian pupuk kimia. Kemudian, kompos juga dapat menghemat biaya pengelolaan sampah. Dengan mengurangi jumlah sampah organik yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, Anda dapat menghemat biaya pengelolaan sampah. Dengan membuat bank kompos, Anda dapat memperoleh banyak manfaat, mulai dari meningkatkan kualitas tanah, mengurangi sampah organik, meningkatkan produktivitas tanaman, hingga menghemat biaya. Nah, itulah tadi 4 alasan pentingnya mempunyai bank kompos. Nah, untuk proses pembuatannya sudah hampir selesai.
Kemudian jangan lupa kita pastikan bahwa semuanya sudah dimasukkan ke plastik tanpa sisa. Nah, setelah semuanya selesai dimasukkan ke plastik atau tempat penyimpanan pupuk komposnya seperti ini, kemudian selanjutnya kita akan mengisolasi agar tertutup rapat ketika penyimpanan. Nah, sebelum itu kita ikat terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan satu plastik lagi. Di sini kita double plastik ya, agar lebih rapat lagi, baru kita isolasi. Nah, seperti ini. Kita isolasi saja di ujungnya ya. Oke, sudah hampir selesai. Kira-kira seperti inilah salah satu cara kita untuk membuat kompos yang sederhana. Lumayan mudah ya untuk teman-teman bisa lakukan. Silahkan dicoba dan dipraktekkan. Nah, ini bisa menjadi tips untuk teman-teman juga. Sekiranya ada bahan yang bisa dibuat sebagai pupuk kompos, maka bisa dilakukan caranya seperti yang ada di video ini. Menggunakan bahan seadanya, baik mau dibuat untuk POC, pupuk organik cair, ataupun bisa dibuat sebagai pupuk kompos padat seperti ini. Nah, untuk pembuatan pupuk komposnya kali ini sudah pada tahap akhir. Nah, seperti ini ya, tinggal selesaikan tahap isolasinya. Selanjutnya kita sampai pada tahap penyimpanan pupuk komposnya. Kita akan menyimpannya di tempat yang teduh Oke, nantinya kita akan buka kira-kira 15 atau sampai 20 hari lamanya. Lalu kita nanti akan cek apakah hasilnya bagus, sudah terurai atau belum. Kalau belum bisa kita simpan lagi. Oke, selamat mencoba. Yuk, like, comment, share, dan subscribe